terlalu mahal. Darah yang tercurah untuk menebus hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, buat kasih yang besar bagi kami, pengorbananmu yang menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Mari nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Besar pengorbanan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, haleluya, amin Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, sungguh besar kasih-Mu. Kau korbankan hidupmu Yesus. Kirala barala basikara barala 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 nama sande rila bataka namo irala basanda ya nama senda ya namo nama ya namo shirala bakara barala 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 shirala batakara la basanda ira ya rala basanda. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami. Semua indah yang Kau rancangkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau terus memuliakan-Mu dengan hidup kami ya Bapa. Kirala batakan namasi karala barala balama. Biar pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh semakin mengerti, kami boleh semakin memahami betapa besar kasih-Mu, dan kami boleh memuliakan-Mu dengan hidup kami ya Tuhan. Shirala barala balama. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Katakan sekali lagi pada Tuhan, sungguh indah, sungguh indah Tuhan segala yang kau pikirkan tentang kami. Kami percaya selalu kepadamu bahwa engkau selalu merancangkan hal-hal yang indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang memurahkan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Haleluya,
Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara, sekali lagi saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Bersyukur untuk kehadiran-Mu, kebaikan-Mu, kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, Engkau sedang melawat kami dimanapun umat-Mu berada saat ini. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau melingkupi setiap daripada kami dengan hadirat-Mu. Kami berdoa biar damai sejahtera-Mu turun atas kami. Biar kiranya Engkau hadir untuk mengajar, untuk berbicara kepada kami, dan membukakan banyak hal kepada kami. Berikan kami hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Percayakan firman-Mu, berikan aku urapan yang memampukan aku untuk mengajar dan juga menjelaskan apa yang Tuhan titipkan kepadaku. Berdoa agar setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi umat-Mu. Dan aku berdoa untuk setiap masalah teknis yang ada, biar kiranya Tuhan turut campur tangan, sehingga renungan ini tetap bisa menjadi berkat bagi semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama kita yang percaya. Kita katakan amin, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom, shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini ada sedikit kendala dengan koneksi kita untuk live streaming ke YouTube. Jadi bagi saudara yang bergabung di YouTube, saya mohon maaf karena tadi pagi belum bisa bergabung, dan saya berharap sekarang setelah di-record saudara bisa bergabung di YouTube. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita masuk dalam hari keempat di dalam renungan bersama dengan Gembala. Selama 1 minggu ini kita sedang membahas tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena minggu lalu kita sudah merayakan dan memperingati Jumat Agung dan juga merayakan Minggu Kebangkitan. Dan selama 1 minggu ini kita akan membahas tentang karya Yesus di atas kayu salib. Hari ini kita masuk dalam hari yang keempat, yaitu kita ingin membahas bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu menyembuhkan kita dari sakit penyakit, ya. Menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Saudara, beberapa hari ini kita sudah membahas tentang bagaimana pengorbanan Yesus itu menebus kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Penyaliban Yesus atau kematian Yesus di atas kayu salib itu justru mengembalikan kemuliaan Allah yang hilang. Dan kemarin kita juga berbicara tentang mengembalikan kuasa dan otoritas yang telah hilang di Taman Eden. Dan di hari yang keempat ini kita akan belajar bahwa penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib itu bukan hanya untuk memikul dosa saudara dan saya, tetapi kematiannya di atas kayu salib juga untuk memikul kelemahan dan sakit penyakit kita. Nah saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, di sini Rasul Petrus berkata kepada orang-orang percaya, Kristus telah menderita bagi saudara dan saya. Dan Tuhan Yesus, dia telah meninggalkan teladan, contoh bagi saudara dan saya. Supaya kita bisa mengikuti contoh itu, mengikuti teladannya, mengikuti jejaknya, apa yang dia lakukan, apa yang dia responi, itu yang menjadi contoh bagi kita. Apa yang dia teladani? Ayat ke-22 dikatakan begini. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Itu yang dikatakan. Ketika orang-orang menuduhkan dia dengan segala tuduhan-tuduhan yang bohong, dia dicaci maki, dia dikata-katai, dia direndahkan, tetapi dia tidak membalas dengan caci maki. Dia tidak, ketika ia menderita, ia tidak mengancam.
tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini yang merupakan teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika ia menderita, ketika ia diperlakukan tidak adil, ketika dia disakiti, ia tidak membalas dengan mengancam, tidak. Tetapi ia serahkan segala sesuatunya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sebagai anak Tuhan kita perlu belajar dan mengikuti teladan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, ketika orang mencaci maki kita, ketika orang menyakiti kita, memperlakukan kita dengan cara yang menyakitkan, jangan dibalas. Serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bisa menghakimi dengan adil. Serahkan segala sesuatunya. Amin. Tetapi sebaliknya saya mau katakan kepada saudara. Kalau saudara mencaci maki orang, saudara mengancam orang, menyakiti orang, melukai orang, dan orang itu diam, tidak membalas saudara, dan orang itu membawanya kepada Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, hati-hati. Sebab yang menjadi pembela orang tersebut bukan manusia, tetapi yang membela orang tersebut adalah Tuhan. Cepat bertobat, saudara. Amin. Nah, dikatakan di ayat yang ke-24 dikatakan begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tuhan telah memikul dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita di dalam tubuhnya. Lalu kemudian disalibkan oleh Dia. Supaya apa? Supaya Dia mati terhadap dosa. Dosa disalibkan di kayu salib itu. Dan hidup untuk kebenaran. Jadi Tuhan Yesus ambil dosa kita di dalam tubuhnya. Dia salibkan supaya apa? Supaya dosa itu mati. Lalu kemudian untuk hidup dan supaya Tuhan Yesus bisa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan kata bilur-bilur itu? Ya. Bilur dengan bulir itu beda, saudara. Ya. Ada cerita kan anak kecil, anak Sunday school yang nyanyi, salah. Bulirnya, bukan bilurnya ya. Tapi saya pagi hari ini mau menjelaskan kepada saudara ada perbedaan antara bilur dan bulir. Ya, apa itu bilur? Ya, apa yang dimaksud dengan bilur-bilur Yesus? Dalam terjemahan bahasa aslinya, kata bilur itu memiliki arti luka atau memar. Jadi ketika Petrus menuliskan kata-kata oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan, ia sebetulnya sedang mengutip sebagian daripada nubuatan Nabi Yesaya yang dituliskan oleh Nabi Yesaya tentang Mesias. Dan di dalam nubuatan itu kalimat yang serupa dikatakan oleh bilur-bilurnya, ia menyembuhkan kita. Artinya oleh luka-luka yang diderita oleh Tuhan Yesus. Oleh setiap memar, setiap kulit yang robek, yang mengeluarkan darah, daging yang dicabik-cabik akibat dosa saudara dan saya, daging Yesus yang tercabik dengan cambukan demi cambukan, melalui siksaan yang Dia terima, penyakit dan kelemahan tubuh saudara dan saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu artinya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada orang yang mengirimkan pesan WhatsApp ini kepada saya. Meskipun sebagian dari apa yang ditulis di dalam pesan ini mungkin masih merupakan dugaan, tetapi hal ini bisa memberikan kepada kita gambaran seberapa berat dan seberapa mengerikan sih penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat Ia disalibkan. Dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus disalibkan,
Maka berat daripada salib itu yang dipakai oleh tentara Romawi pada zaman itu, ketika mereka menghukum seorang penjahat untuk disalibkan, biasanya mereka menggunakan kayu salib yang seberat 150 kg. Memiliki panjang 4,5 meter, lebarnya 2,5 meter. Ini bukan satu kayu salib yang kecil, yang enteng, tetapi berat, saudara. Bayangkan ketika Tuhan Yesus sehabis dia dicambuki, dilukai, sehabis dia disiksa habis-habisan, dikenakan mahkota duri, dilucuti, saudara. Dalam keadaan luka-luka, dalam keadaan kondisi harus menahan sakit. Dia memikul beban yang begitu berat. Salib yang begitu besar. Dan dimensi paku yang pada zaman Romawi, dimensi paku yang umum dipakai untuk menyalibkan seorang narapidana, itu ketebalannya sekitar 1,8 cm atau hampir 2 cm. Panjangnya sekitar 20 cm, saudara. Jadi paku ini bukan paku yang kecil, ini paku yang besar. Yang dipakukan ke tangan dan kakinya Tuhan Yesus. Diperkirakan bahwa kemungkinan pada waktu itu Tuhan Yesus mengalami cambukan sebanyak kurang lebih 200-an kali cambukan di tubuhnya. Dengan kondisi Tuhan Yesus menerima siksaan yang berat, kulit dan dagingnya yang dirobek dan terkoyak karena cambukan, karena siksaan. Maka kemungkinan pada waktu itu Tuhan Yesus mengeluarkan begitu banyak darah. Darahnya bercucur. Tapi bukan cuma darah yang keluar. Ketika seseorang mengalami penderitaan yang berat, saudara bisa membayangkan. Keringat juga keluar. Keringat bercampur darah yang sangat banyak. Itu bisa mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi. Makanya ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia merasa haus. Diberikan sedikit anggur asam oleh tentara Romawi. Karena dia pada waktu itu mengalami dehidrasi, tetapi dia menolak untuk diberikan anggur asam itu. Saudara, tubuh Yesus yang sama seperti tubuh yang saudara dan saya miliki, itu disiksa, dilukai, diremukkan, dihancurkan, sehingga mengeluarkan banyak darah, supaya saudara dan saya yang berdosa oleh darah yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus, kita diampuni dosanya. Dan melalui segala luka yang ada di tubuhnya, daging yang disiksa, dilukai, diremukkan, segala sakit penyakit kita dan kelemahan kita disembuhkan dan dipulihkan. Amin. Amin. Jadi setiap kali saudara sakit, bayangkan gambar bagaimana Tuhan Yesus sudah menderita di atas kayu salib. Setiap luka, setiap bilur, setiap kulit yang robek, yang disiksa, dicabik-cabik, itu menyembuhkan sakit, penyakit saudara. Oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, kita telah sembuh. Yang percaya katakan amin. Yang percaya lambaikan tangannya. Haleluya. Saudara, kitab-kitab Injil mencatat beberapa kejadian di mana Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia, ia menyembuhkan beberapa orang yang menderita sakit penyakit, disembuhkan secara supranatural. Keempat Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mencatat
sebanyak ada 22 kali mujizat kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Termasuk diantaranya menyembuhkan beberapa orang yang sakit bisu, tuli, karena mereka diikat dan dikuasai oleh roh-roh jahat. Hal ini menunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk menebus dosa kita, tetapi dia datang ke dunia untuk menyembuhkan dan juga untuk memulihkan kita dari segala sakit penyakit dan dari segala penderitaan yang kita alami. Nah, dari kisah-kisah yang dicatat oleh Alkitab, yang dicatat dalam kitab-kitab Injil, ada beberapa faktor penting yang dapat kita pelajari untuk terjadinya mujizat kesembuhan ilahi. Dan pagi hari ini saya mau sharingkan ini kepada saudara. Minimal ada 3 hal yang kita harus mengerti bagaimana mujizat kesembuhan ilahi itu terjadi menurut apa yang dicatat oleh kitab-kitab Injil. Yang pertama, saudara, kitab Injil mencatat di mana ada kehadiran Tuhan, di mana Yesus hadir, di situ ada kesembuhan, di situ ada kelepasan. Kitab Matius 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Di sana dikatakan begini, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Dari satu rumah ibadat kepada rumah ibadat yang lain, berpindah tempat, dan di dalam setiap rumah ibadat dikatakan Tuhan Yesus mengajar, memberitakan Injil kerajaan Allah. Dan selain dia mengajar, selain dia memberitakan Injil kerajaan Allah, di sana juga Tuhan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan yang ada di antara bangsa itu. Bukan hanya Tuhan Yesus melenyapkan penyakit, tetapi juga Tuhan Yesus melenyapkan segala kelemahan. Jadi kalau ada yang cacat disembuhkan, ada yang dalam keadaan bingung diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat ke-24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria. Syria itu sudah negara yang berbeda, kerajaan yang berbeda dari Israel. Letaknya ada di atas. Artinya berita tentang Yesus itu sudah terdengar sampai ke luar negeri, saudara. Dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Keadaan buruk, keadaan sedang menderita, mereka yang mengalami ketidakbaikan di dalam hidupnya, kemalangan di dalam hidupnya. Mereka yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, kesusahan. Jadi bukan hanya penyakit, tetapi juga orang-orang yang susah, orang-orang yang sengsara dibawa kepada Yesus. Mereka yang kerasukan setan, yang sakit ayan, mereka yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Menyembuhkan mereka yang sakit, menyembuhkan mereka yang sengsara, yang hidupnya dalam kesusahan, mereka yang kerasukan setan disembuhkan, diberikan kelepasan, yang sakit ayan, yang lumpuh, semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di mana Yesus hadir, di situ ada mujizat. Ia menyembuhkan orang-orang yang menderita. Ia menyembuhkan orang-orang yang sengsara. Ia menyembuhkan orang-orang yang terikat. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Itu sebabnya kenapa selalu di dalam pengajaran atau khotbah firman Tuhan di gereja kita selalu diingatkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itulah kita menemukan mujizat. Bagaimana mungkin saudara dan saya bisa ngalamin mujizat kalau kita nggak pernah mendekatkan diri kepada Tuhan?
Kita harus masuk dalam hadirat Tuhan. Nunggu di bawah kaki Tuhan. Kadang-kadang perlu sampai harus nangis di bawah kaki Tuhan karena begitu beratnya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami. Atau mungkin begitu sulitnya sakit penyakit yang kita derita. Dan kita sedang menanti-nantikan mujizat. Iman kita sedang bergumul di situ. Makanya kita kadang-kadang sampai nangis, saudara, menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Tapi kita perlu masuk dalam hadirat Tuhan. Kita perlu tunggu dia di dalam hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada kuasa mujizat. Amin. Yang pertama, Alkitab mencatat, kitab Injil mencatat, di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kalau hari-hari ini kita perlu mujizat. Mungkin ada yang sedang sakit. Mungkin ada yang sedang sengsara. Sedang tertekan. Sedang depresi. Sakit secara emosional, bukan secara fisik. Masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin ada yang terikat. Gak bisa lepas. Jatuh bangun di tempat yang sama. Dan engkau tahu bahwa engkau perlu mujizat untuk lepas dari itu. Masuk dalam hadirat Tuhan. Sulit memang. Tapi ambil waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Untuk menaruh iman percaya kita kepada Dia. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan, di mana Tuhan hadir, di situ ada mujizat. Di situ ada kesembuhan. Di situ ada kelepasan. Di situ ada kelegaan. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang susah mendapatkan penghiburan. Yang percaya katakan amin. 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 Yang kedua, apa yang kitab Injil atau yang bisa kita pelajari dari kitab Injil tentang kesembuhan ilahi atau mujizat? Yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor iman percaya. Saudara, iman adalah salah satu faktor penting yang dicatat di dalam kitab Injil dalam mengalami mujizat kesembuhan. Hampir setengah dari semua mujizat kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan, yang dicatat oleh kitab Injil, itu berhubungan erat dengan iman. Dalam beberapa kejadian di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit, atau orang-orang yang sakit itu mengalami mujizat kesembuhan, Tuhan Yesus bahkan mengucapkan kata-kata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hal ini membuktikan dan menunjukkan kepada kita bahwa iman memegang peranan penting untuk terjadinya sebuah mujizat kesembuhan. Memang ada kasus-kasus di mana tidak dicatat bahwa orang tersebut memiliki iman untuk sembuh, tapi tetap Tuhan sembuhkan. Tetapi dari sekian banyak kisah tentang kesembuhan ilahi yang dicatat di dalam kitab Injil, saudara dan saya akan menemukan lagi dan lagi bagaimana peranan iman itu ternyata penting. Salah satu kisah tentang kesembuhan yang dicatat di dalam beberapa kitab Injil sinopsis, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, adalah kisah tentang wanita pendarahan yang 12 tahun yang mengalami kesembuhan ilahi. Saudara, saya mau cerita sedikit tentang wanita ini. Dikatakan oleh kitab Markus, bahkan dikatakan ditulis di sana bahwa wanita ini sudah menghabiskan segala yang ia miliki untuk pergi berobat ke sana, ke sini,
ketemu dengan tabib ini, tabib itu, orang pinter ini dan orang pinter itu, tetapi tidak ada hasilnya sedikit pun. Bahkan kitab Markus mencatat bahwa dia telah menghabiskan segala apa yang dia miliki. Malahan dikatakan bahwa kondisinya menjadi semakin buruk. Nah, pada waktu Yesus lewat di tempat itu, di tempat di mana wanita pendarahan 12 tahun itu ada, maka ketika Yesus sedang berjalan, ada banyak orang yang berada di sekeliling Yesus. Karena Yesus orang yang dicari gitu. Dan pada waktu itu ada banyak orang yang mengerumuni Yesus dan berdesak-desakan ingin mendekati Yesus. Nah, ketika Yesus sedang berjalan, maka wanita pendarahan itu berkata kepada dirinya, dan dia mengimani, dia punya tekad, dan dia berkata, kalau aku dapat menjamah ujung jumbai jubahnya aja, aku akan sembuh. Jumbai jubah itu adalah bagian bawah daripada sebuah jubah. Yang biasanya di bawahnya itu diberikan kayak semacam benang-benang, atau kadang-kadang diberikan seperti lonceng-lonceng kecil atau hiasan-hiasan kecil. Jadi bagian ujung dan bagian paling bawah dari jubah seseorang. Dan dia bertekad dan dia berkata, dia mengimani, kalau aku bisa mendekati Yesus dan menjamah bagian ujung daripada bajunya aja, daripada jubahnya aja, aku akan sembuh. Saudara bayangkan wanita yang sudah 12 tahun pendarahan, mengeluarkan darah pagi, siang, dan malam. Saya tidak bisa bayangkan betapa lemesnya badannya. Zaman itu mungkin belum ada teknologi untuk transfusi darah. Dan dia harus memaksa dirinya yang lemah itu untuk mendorong, mendekat kepada Yesus. Dan kitab Taurat sebetulnya melarang wanita yang sedang mengalami pendarahan untuk berada di kerumunan orang banyak. Karena kitab Taurat mengajarkan, barang siapa yang menyentuh seorang wanita yang sedang pendarahan, maka dia dibuat najis. Dia menjadi najis. Maka pada waktu itu, karena wanita ini sudah 12 tahun mengalami pendarahan, kemungkinan besar seluruh kota tahu siapa dia dan apa penyakitnya. Dan betapa dia harus disingkirkan dari kota itu. Karena dia adalah orang yang najis dan akan menyebabkan orang lain menjadi najis. Tapi di luar dari semua apa yang dipikirkan oleh orang lain, dia memaksa dirinya dengan segenap kekuatannya untuk datang mendekat kepada Yesus. Karena dia punya iman. Kalau aku mendekat kepada Yesus, dan kalau aku bisa sentuh ujung jubahnya saja, maka aku akan sembuh. Ketika dia mendekat kepada Yesus, dan dia menyentuh ujung jumbai jubahnya, pada saat itu juga pendarahannya berhenti. Dan Alkitab katakan dia merasa dia sudah sembuh. Dia mengalami kesembuhan total dari penyakitnya. Sementara wanita ini mencoba untuk datang mendekat Yesus dan menjamah jumbai-jumbainya. Tuhan Yesus nggak tahu, nggak lihat. Tetapi begitu disentuh oleh perempuan itu, tiba-tiba Tuhan berhenti. Dia yang tadinya sedang berjalan, dia berhenti. Lalu kemudian dia berpaling dan dia bertanya kepada murid-muridnya dan bertanya kepada orang yang di sekelilingnya. Siapa yang telah menjamah aku? Dan waktu itu murid-muridnya bingung. Guru, ada begitu banyak orang yang berdesak-desakan. Ada begitu banyak orang yang mengerumuni engkau.
Mereka semua telah bersentuhan dengan engkau. Mereka semua telah bersenggolan dengan engkau karena ada begitu banyak kerumunan di sini. Bagaimana mungkin engkau dapat berkata, siapa yang telah menyentuh aku? Ada banyak orang yang telah bersenggolan dan ada banyak orang yang telah menyentuh engkau. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, enggak. Ada seseorang yang telah menyentuh aku karena aku telah merasakan ada kuasa yang keluar daripadaku. Kok bisa, saudara? Dari sekian banyak orang yang ada pada waktu itu, yang bersentuhan dengan Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak, yang bersenggolan dengan Tuhan Yesus, bahkan mungkin ada yang tangannya secara tidak sengaja menyentuh Tuhan. Ada yang mencoba untuk merangkul Tuhan mungkin. Tapi kok nggak ada yang dirasakan kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Tetapi begitu wanita ini, dia nggak menyentuh kaki Yesus tuh, saudara. Dia bahkan tidak menyentuh tangan Yesus atau bagian tubuh daripada Tuhan Yesus. Yang dia sentuh itu kain yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Tetapi begitu dia sentuh itu, Tuhan merasakan ada kuasa yang keluar. Ternyata ketika seseorang datang mendekat kepada Tuhan dan menyentuh dia dengan iman percaya yang teguh, maka iman percaya orang tersebut dapat menarik kuasa ilahi untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan hidupnya. Amin. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Itu sebabnya iman percaya merupakan bagian yang penting untuk kita dapat menerima mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Yang pertama, datang mendekat kepada Tuhan. Wanita pendarahan ini pun datang mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, jamah dengan iman, percaya yang teguh. Yang ketiga, di dalam setiap kitab Injil ada orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan kesembuhan mereka itu ada hubungannya dengan pertobatan dan pengampunan dosa. Salah satunya adalah kisah tentang seorang yang lumpuh yang kemudian dibawa oleh teman-temannya kepada Tuhan Yesus. Dan karena pada waktu itu di kota Kapernaum, Tuhan Yesus sedang mengajar dan ada banyak orang, kerumunan orang yang mengerumuni dia di rumah itu. Mereka tidak bisa mendekati Yesus, maka mereka membongkar atap rumah dan menurunkan orang yang sakit itu. Nah, kita akan baca kisahnya di dalam kitab Matius 9 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Ya, di dalam kitab Injil yang lain dikatakan bahwa kota yang dimaksud di sini adalah kota Kapernaum. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang yang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia telah menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan jalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus melihat orang iman
orang yang lumpuh itu dan juga teman-temannya datang kepada Yesus. Di dalam versi lain, di dalam kitab Injil yang lain dikatakan mereka sampai membongkar atap rumah dan menurunkan orang lumpuh itu di depan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, maka ia berkata, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Begitu kata-kata Yesus itu didengar oleh ahli-ahli Taurat, maka ahli-ahli Taurat itu berkata dalam hati mereka, dia menghujat Allah ini orang. Nggak bener ini. Ini udah kebelinger ini. Seorang manusia dapat berkata kepada manusia yang lain, dosamu sudah diampuni. Siapa dia? Yang bisa ngampunin dosa itu cuma satu, yaitu cuma Tuhan. Manusia kan sampai kapanpun nggak bakalan bisa ngampunin dosa. Manusia sampai kapanpun nggak bisa menghapus dosa manusia. Tapi Yesus berani berkata, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada para ahli Taurat itu, aku berkata demikian supaya engkau mengetahui bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa di dunia ini. Saudara, mengapa ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang lumpuh ini dari sakit lumpuhnya, Tuhan Yesus berkata kepada orang tersebut, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit lumpuh itu, kenapa Tuhan nggak langsung aja tumpangin tangan sama orang itu, lalu nyembuhin dia? Kenapa Tuhan sampai harus mengucapkan perkataan bahwa dosanya telah diampuni? Tuhan bisa aja langsung perintahkan kepada orang itu, bangkitlah berdiri, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bisa. Karena Tuhan pernah lakukan itu kepada orang yang lumpuh yang ada di kolam Bethesda. Dia pernah lakukan itu di dalam kitab Yohanes pasal yang kelima. Tetapi untuk menyembuhkan orang lumpuh yang ini, Tuhan gak tumpangkan tangannya. Tuhan gak perintahkan dia untuk bangkit berdiri dan berjalan. Tetapi Tuhan katakan dosamu telah diampuni. Mungkinkah bahwa orang yang lumpuh ini menyimpan dosa di dalam hidupnya? Mungkinkah dia menyimpan rasa bersalah atas dosa yang pernah dia lakukan? Atau mungkinkah bahwa orang yang lumpuh ini dia belum membereskan dosa lama yang telah ia buat, sehingga dosa itu menghantui hidupnya, dan dosa itu telah membuat dia lumpuh dan menderita seperti sekarang ini? Mungkinkah bahwa selama ini penyakitnya nggak sembuh-sembuh karena dosa itu? Dalam suratnya kepada orang-orang yang ada di perantauan, Yakobus menuliskan kalimat ini. Dalam Yakobus 5 ayat 14 sampai 16. Dikatakan, kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, para pemimpin jemaat, para hamba-hamba Tuhan yang ada di situ, all the leaders yang ada di situ, orang-orang yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin, memiliki kedewasaan rohani. Panggil para penatua, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh.
Orang yang benar, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Yakobus menuliskan kalimat ini dan dia berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Tapi untuk menjadi orang yang benar, saudara dan saya perlu mengaku dosa-dosa kita. Kita nggak bisa simpen dosa dalam hidup kita. Kita nggak bisa hidup di dalam dosa. Kita mengaminkan dan meyakini bahwa doa orang yang benar besar kuasanya. Tuhan menjawab doa orang yang benar. Tapi bagaimana mungkin kita menjadi orang yang benar kalau kita menyimpan dosa dan kita masih dikuasai oleh dosa dan kita masih hidup di dalam dosa? Oh, percaya Yesus sih, tapi masih tetap berdiri di dua perahu. Masih tidak berubah. Masih menyimpan dosa. Untuk menjadi orang benar, saudara dan saya perlu mengaku dosa-dosa kita. Memohon pengampunan dan bertobat dari dosa kita. Yang mengerti tolong lambaikan tangan. Pertobatan dan pengampunan menjadi salah satu faktor yang penting untuk saudara dan saya bisa mendapatkan mujizat kesembuhan. Itu sebabnya jangan lagi simpan dosa. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Selama 1 minggu ini kita sedang membahas tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan saya katakan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Tapi kalau kita masih memperhambakan diri kita, menyerahkan anggota tubuh kita untuk melakukan dosa, artinya kita masih hidup di dalam dosa. Jatuh bangun di dosa yang sama. Kita masih diperbudak oleh dosa itu. Jangan. Mari kita bertobat. Minta ampun. Dan minta kemampuan daripada Tuhan. Daripada Roh Kudus. Supaya kita dilepaskan dari keterikatan. Amin. Hidup dipimpin bukan karena keinginan daging. Tapi dipimpin karena keinginan roh. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia, mati disalibkan. Bukan hanya untuk melepaskan kita dari dosa, tetapi juga untuk menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Dan untuk kita bisa menerima kesembuhan itu. Dari kitab Injil tadi kita katakan, kita perlu masuk dalam hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada kuasa mujizat. Kita perlu memiliki iman percaya yang teguh. Dan kita perlu bertobat dan memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Karena doa orang yang benar besar kuasanya. Pejamkan matamu, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu bagi semua umat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kiranya pesan Tuhan ini atau renungan pagi hari ini itu bisa menjadi berkat bagi kami semua. Dan biarlah kiranya Tuhan, mereka yang mendengarkan baik melalui Zoom dan juga melalui YouTube, Engkau berkati. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang mengalami kesusahan, kesengsaraan, itu dilepaskan oleh Tuhan. Pagi hari ini, apapun keadaan kita, kalau ada di antara kita yang sedang bergumul, menanti-nantikan mujizat yang daripada Tuhan, datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Mendekat kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan ada kuasa kesembuhan. Percaya. 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 Bahwa mujizat masih ada. Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Oleh bilur-bilurnya, oleh segala luka, memar,
kulit yang robek, daging yang disakiti, yang dicabik-cabik. Sakit penyakit kita telah disembuhkan. Dan pagi hari ini, kalau ada dosa, ada kesalahan yang kita simpan, pola pikir yang salah, iri hati, kebencian, dosa-dosa lain yang masih kita lakukan dan kita simpan, minta ampun kepada Tuhan. Aku berkati umat-Mu ya Tuhan pada pagi hari. Aku serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu dan berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Saya kembalikan ke host. Puji Tuhan, terima kasih Pak. Mari sama-sama saya mengajak kita semua untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Jumali. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita angkatkan kepada serahkan kepada Tuhan Yesus. Pandang Yesus, lihat Dia. Dia yang telah mengorbankan hidupnya bagi saudara dan saya. Dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa, supaya kita yang seharusnya binasa, tapi justru diselamatkan. Ia yang kuat dijadikan lemah, disiksa, disakiti, kulitnya dirobek-robek, dicabik-cabik, mengeluarkan begitu banyak darah, melewati penderitaan yang sangat, supaya dosa dan kesalahan kita diampuni, supaya segala sakit penyakit, kelemahan, kesengsaraan kita ditanggung oleh-Nya di atas dosa, supaya kita tidak perlu menanggungnya. Oleh sebab itu pagi hari ini aku berdoa, mereka yang sakit hari ini sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang susah dihiburkan. Mereka yang tertekan, hidup dalam ketakutan, kesengsaraan, mereka mengalami kelegaan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkati umat-Mu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Limpahkan umat-Mu dengan kasih karunia dan anugerah yang ada di dalam-Mu ya Tuhan. Bahkan biarlah Roh Kudus-Mu melingkupi umat-Mu dalam persekutuan, dan kuasa-Mu menyertai mereka mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Thank you Pak, memberkati Pak.